Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'du. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang memakmurkan masjid. Pertama, perlu kita belajar bagaimana Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah, itu yang pertama beliau lakukan adalah dengan membangun masjid. Ini menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya masjid pada saat itu. Pada saat zaman Rasulullah, pemanfaatan masjid itu untuk berbagai macam kepentingan. Dan ini bisa kita ambil contoh sebagiannya. Di antaranya adalah Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai pusat ibadah, pusat pendidikan, pusat ekonomi, pusat sosial kemasyarakatan, dan pusat kesehatan. Dan banyak lainnya. Yang menjadi topik atau penekanan garis bawah kita sebagai umat Islam khususnya yaitu jamaah An-Nahdiyah, yaitu bagaimana mengoptimalkan fungsi peranan masjid minimal untuk pusat-pusat yang tadi disebutkan. Kita bagaimana mengoptimalkan masjid sebagai pusat ibadah, khususnya bagi kita yang sudah diamanai menjadi takmir masjid. Kita berpikir merencanakan bagaimana caranya supaya masjid itu bisa makmur. Dan ini tentunya harus menjadi motivasi kita, khususnya sebagai takmir dan kita yang umat Islam pada umumnya. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan motivasi bagaimana supaya hati kita terpaut dengan masjid. Kata Nabi di dalam hadis Bukhari Muslim bahwasannya sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Yaitu ada 7 golongan orang yang tidak akan dinaungi oleh Allah selain dari ketujuh golongan itu. Siapa itu? Yaitu orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ketika dia keluar dari masjid kemudian dia kembali lagi ke masjid. Nah, ini menjadi sebuah motivasi buat kita semua. Bagaimana kita bisa menghidupkan makmur masjid yang insya Allah ketika kita bagian daripada itu, insya Allah hidup kita akan dinaungi, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini saya sekarang diamanai menjadi ketua lembaga takmir Masjid NU Kabupaten Banyumas, memiliki beberapa inovasi ataupun program yang mana program ini bertujuan utamanya adalah memakmurkan masjid. Di antaranya adalah program pendataan masjid yang ini kita sinergikan dengan aplikasi berbasis website, yang mana aplikasi ini adalah untuk pendataan masjid secara komprehensif dari data masjid secara detail, baik itu secara fisik, fasilitas, dan juga kegiatan-kegiatannya. Selain itu juga ada menu di dalam aplikasi itu, yaitu menu untuk mempotret bagaimana sejauh mana pengelolaan masjid oleh takmir, dan juga yaitu ada menu akreditasi masjid, yaitu dalam upaya untuk berlomba-lomba untuk memakmurkan masjid di lingkungan Masjid NU. Kemudian yang lainnya adalah ada program Gismas, Gerakan Infak Sodako Masjid berbasis digital. Ini bukan berarti menghilangkan sodako yang konvensional, tapi tetap ada konvensional, cuman ini menambahkan yaitu dengan adanya sodako digital, kita kerjasama dengan salah satu bank syariah
kemudian bank itu nanti akan menerbitkan QRIS. Nah, dengan QRIS ini nanti setiap bank, setiap masjid itu mempunyai rekening sendiri. Sehingga kalau ada jamaah yang mau sedekah melalui e-money ya, berbagai macam platform, bisa dari OVO, GoPay atau lain sebagainya, bisa scan kemudian bisa transfer melalui teknologi QRIS ini. Program yang lainnya yaitu dari Lembaga Takmir Masjid NU, yaitu program BBM. BBM ini singkatan dari bersih-bersih masjid. Kami beserta tim itu melakukan proses bersih-bersih masjid ini di beberapa titik di tiap kecamatan sebagai pusat percontohan. Harapannya yaitu dengan kebersihan yang ada, masjid itu menjadi nyaman untuk beribadah. Yang terakhir, ada beberapa standar yang kami tetapkan di dalam menggerakkan supaya takmir ini memakmurkan masjidnya di lingkungan masjid-masjid NU. Di antaranya adalah yang pertama, memastikan legalitas masjidnya adalah sudah wakaf berbadan hukum NU. Yang kedua, sehat organisasinya. Takmir, susunan takmir yang sudah terbentuk ini betul-betul bisa tahu job desk-nya masing-masing. Peranan dari ketua, sekretaris, bendahara takmir, dan juga divisi-divisi yang ada. Misalkan ada divisi peribadatan, kebersihan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memastikan bahwasanya program kerja takmir ini berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat, memastikan bahwasanya simbol sebagai penanda masjid-masjid NU ini penting, perlu diperhatikan. Yang kelima, yaitu perlu adanya disiplin dalam tertib administrasi. Yang keenam adalah memastikan bahwasanya masjid-masjid NU ini mempertahankan amalia-amalia NU seperti wiridan, pujian, sholawatan. Kemudian yang ketujuh, memastikan bahwasanya di masjid tersebut adanya program kaderisasi seperti ada pengajian TPQ, kemudian pengajian lainnya, dan juga ditingkatkan seandainya sudah ada TPQ, yaitu diselenggarakannya madrasah diniyah dan lain sebagainya. Dan juga kegiatan-kegiatan untuk memperkuat kaderisasi dengan mengoptimalkan peranan Banom yang ada di lingkungan NU seperti IPNU, IPPNU, Ansor, dan lain sebagainya. Termasuk Fatayat ya. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan masjid yang ada di lingkungan ini itu nyaman dan bersih, sehingga mengapa program tadi dicanangkan. Yang kesembilan memastikan bahwasanya setiap sholat jamaah fardu ini bisa banyak yang mengikuti. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, yaitu bagaimana mengoptimalisasi kotak amal, yang harapannya kotak amal ini betul-betul bisa termanfaatkan untuk memakmurkan masjid. Tidak hanya saja kotak amal itu ditumpuk-tumpuk-tumpuk, tidak entah kapan dipergunakan. Padahal ini bisa dioptimalkan untuk kemanfaatan, yaitu memakmurkan masjid. Bagaimana caranya itu bisa lebih bermanfaat supaya sekali lagi masjid menjadi makmur. Demikian beberapa hal, upaya-upaya yang perlu kita selaraskan, khususnya bagi kita yang sedang diamanai menjadi takmir, bagaimana masjid ini menjadi makmur dengan berbagai macam target-target, standar-standar yang tadi disampaikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan tadi bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.